Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolop Simanunglang dari Batam, Indonesia akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Saya percaya program ini Anda sudah menunggunya. Maka program ini akan menjadi berkat untuk hidup Anda. Mengapa demikian? Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa yang telah dipilih Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat untuk dunia ini. Dalam pelajaran kita, volume yang ke-27 ini dengan judul sambungan-sambungan volume yang sebelumnya adalah rahasia kebahagiaan yang sejati dengan tema bekerja keras. Saya ulangi sekali lagi. Rahasia kebahagiaan yang sejati dengan tema bekerja keras. Namun sebelum saya menyampaikan sharing ini beberapa menit di masa yang akan datang, selalu saya menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Demikian, bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini telah datang menjadi manusia, diam di antara manusia, mengerti bahasa manusia, air mata manusia, persoalan manusia. Artinya dia adalah jawaban manusia dalam segala persoalannya. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya, kemurahannya, dan mujizatnya, berkatnya tetap ada dan tidak pernah berubah bagi siapa saja yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata demikian, walaupun dosamu merah seperti krimiji akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepadaku. Artinya siapapun orang yang berdosa di muka bumi ini yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Yesus Kristus Tuhan itu akan mengampuninya sempurna. Apalagi beritanya yang lainnya demikian, marilah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya siapapun yang punya persoalan dalam hidup ini, masalah apa saja, bila datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan jawaban dalam kehidupannya. Apalagi berita yang lainnya demikian, oleh bilur-bilurku di atas kayu salib telah mengangkat semua kutuk dan penyakit dalam hidupmu yang dibuat oleh iblis. Kuasa darah itu telah mematahkan setiap kutuk dan penyakit itu. Jikalau engkau percaya, maka engkau akan mengalami mujizat kesembuhan dan mujizat kebebasan dan kelepasan dari semua ikatan kutuk yang dibuat oleh iblis. Artinya jadilah padamu sebagaimana imanmu. Berita apa lagi yang lainnya? Yang terakhir ini sangat dahsyat sekali. Yesus Tuhan itu berkata demikian, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak seorang pun masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Bila engkau percaya akan kebenaran ini, maka jiwamu akan diselamatkan, namamu akan terdaftar dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Suatu saat nanti engkau meninggalkan dunia ini, engkau pasti mati masuk surga. Mengapa? Yesus adalah jaminan keselamatan itu yang memberikan engkau hidup yang kekal, kerajaan surga yang kekal dan bahagia itu. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, ada sebuah cerita sederhana. Demikian ceritanya. Ada seorang pemuda desa yang sederhana merantau ke kota, maka dia merantau di sana ke sebuah perusahaan peternakan. Lalu di sana dia bekerja keras dengan baik, dia rajin, dia taat, dia patuh, mendengarkan arahan pemimpinnya alias tuannya. Dia mengadakan peternakan itu dengan baik, kambing, domba, lembu dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih selama 10 tahun. Ketika dia bekerja dengan baik dalam peternakan itu, akhirnya dia jauh lebih kaya daripada tuannya itu 2 kali lipat. Mengapakah demikian? Dia sudah bekerja keras siang dan malam untuk mengelola peternakan itu, dan dia mendapatkan upah 2 kali lipat, lebih kaya daripada tuannya itu.
Lalu orang-orang tidak menerima fakta dan kenyataan ini. Lalu dia berkata, bukankah aku siang dan malam telah bekerja keras untuk mendapatkan ini? Mengapa engkau dengki dan iri hati kepadaku? Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini telah memperhatikan doa, air mata, dan setiap tetesan keringatku? Mengapa engkau di dalam hatimu ingin berbuat jahat kepada aku ketika aku mendapatkan semua kekayaan ini? Dan anak muda ini adalah orang yang kaya di tempat itu. Dimulai dari nol, kemudian dia lebih hebat daripada tuannya. Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja keras. Suatu saat ada seorang produser bertanya kepada saya, Bapak Pendeta Joey, bagaimana engkau bisa membuat album demi album setiap nyanyian yang kau ciptakan? Anda sendiri menciptakan, Anda sendiri yang membuat musiknya, Anda sendiri yang membuat not-notnya, Anda sendiri yang merekamnya juga di studio. Lalu Anda bisa menciptakan dalam 1 bulan 2 album. Anda sudah punya album dalam 1 tahun ini lebih daripada 100 lagu. Hal yang demikian sangat jarang terjadi. Saya bertanya kepada dia, mengapa engkau tanyakan demikian? Iya, saya heran saja. Saya berkata kepada produser ini, saya jawab dengan sederhana. Saya ini bekerja keras siang dan malam memikirkannya supaya diwujudkan mimpi itu menjadi nyata. Saya tidak menciplak punya orang, saya tidak meniru punya orang. Saya belajar, saya berjuang, kerja keras, berdoa, menangis siang dan malam supaya Tuhan menurunkan kepada saya hikmat pengertian untuk membuat lagu-lagu yang walaupun tidak terlalu hebat tanda kutip, namun minimal itu bermanfaat dan ada bukti dalam kehidupan ini bahwa saya berbuat sesuatu yang berarti. Dia berkata kepada saya demikian. Berarti Anda bekerja keras siang dan malam. Iya, saya tidak lebih hebat, lebih jago daripada orang lain. Tetapi saya sadar saya terbatas, modal terbatas, koneksi terbatas, dan yang lain terbatas. Namun perhatikan, saya bekerja keras, saya memikirkannya, saya mendoakannya, di mana-mana saya merancangnya, maka jadilah demikian walaupun tidak lebih hebat daripada apa yang dipikirkan oleh orang lain. Yang penting dalam hidup ini ada fakta dan buktinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, bahwa kebahagiaan yang sejati itu ditunjang dengan kerja keras. Maka dalam kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, apa itu? Bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Semua apa yang kau buat dalam kehidupan ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh, menurut orang lain itu tidak hebat, menurut orang lain itu tidak luar biasa. Namun bagi Tuhan itu adalah sangat luar biasa, karena engkau adalah anaknya. Dikatakan tidak sia-sia. Dalam Amsal pasal 12 ayat 24, orang yang rajin akan memegang kekuasaan. Tetapi orang yang malas, dia menjadi budak kehidupan ini, budak dalam segala hal. Itu adalah apa yang ditabur orang juga akan dituai. Dalam Amsal pasal 22 ayat 29, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan duduk di antara orang-orang besar, para bangsawan, raja-raja di muka bumi ini. Dia tidak akan duduk di antara orang yang hina. Artinya dalam kehidupan ini, orang yang bekerja keras identik adalah orang yang rajin. Orang yang rajin itu melihat, mendengar, membaca, belajar dari pengalaman masa lalu, lalu kemudian dia praktekkan, dilakukan, nyata hasilnya dinikmati dalam hidup ini oleh orang-orang di sekelilingnya, sehingga memuliakan nama Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, ada 3 kunci bagaimana kita menjadi orang-orang yang bekerja keras. Yang pertama adalah kita punya tujuan yang mulia. Mustahil kita bisa berhasil dalam kehidupan ini, bahagia dalam kehidupan ini tanpa tujuan yang mulia. Ada banyak orang-orang bermimpi luar biasa, melakukan sejarah yang baru, mendapatkan hal-hal yang terbaik di muka bumi ini, namun tidak pernah dia mempunyai tujuan yang mulia. Contoh soal kalau dia berhasil menyombongkan diri, merusak orang lain, merusak sistem, merusak organisasi, dan seterusnya dan seterusnya.
Orang seperti ini tidak bisa direstui oleh Tuhan berhasil, karena akan membawa kerusakan. Namun orang-orang yang mempunyai tujuan yang mulia untuk keluarganya supaya mengalami berkat Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara, teristimewa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan nomor dua, apa itu? Orang yang bekerja keras, dia merindukan upah. Catat, dia merindukan upah. Ada upah yang menanti bagi orang-orang yang bekerja keras. Upah keuangan, upah kehormatan, upah kesehatan, dan yang lain-lainnya. Maka dikatakan di tangan kananmu adalah umur yang panjang, di tangan kirimu kekayaan, kejayaan, dan kehormatan. Penting sekali orang-orang yang bekerja keras ini mempunyai motivasi, ada upah yang menanti bagi orang-orang yang bekerja keras. Yang terakhir apa itu? Untuk menyenangkan hati Tuhan, alias untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga yang kau lakukan di muka bumi ini, lakukan segenap hatimu untuk Tuhan. Ketika kita bekerja keras di dalam segala aspek kehidupan ini, maka kita sedang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Lalu orang-orang lain di muka bumi yang tidak percaya akan adanya Tuhan, kebenaran Tuhan, akan kerajaan surga, lewat hidup Anda, lewat hidupku yang bekerja keras di berbagai bidang-bidang kehidupan ini, kemudian sukses dan berhasil. Lalu tanpa kata-kata, orang-orang itu akan dibawa percaya kepada Yesus Tuhan, dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukankah dalam kehidupan ini bahwa kenyataan itu adalah lebih tajam daripada teori? Artinya ketika keberhasilan itu dilihat, dirasa, diraba oleh orang-orang di sekeliling kita, maka orang-orang akan bertanya, mengapa orang ini berhasil? Lalu orang-orang akan berkata, karena dia adalah orang bekerja keras di dalam Tuhan. Dia adalah orang yang belajar, dia adalah orang yang rajin, orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan nama Tuhan. Bukankah itu disebut tujuan yang mulia? Bukankah itu ada upah? Bukankah itu disebut menyenangkan nama Tuhan? Dan Tuhan dipermuliakan. Dalam kehidupan ini, Anda dan saya punya pilihan, dan Anda yang menentukan. Apakah Anda seumur hidup mau bekerja keras untuk keberhasilan itu? Yang disebutkan adalah rahasia kebahagiaan yang sejati. Anda dan saya memilikinya di tanganmu. Yesus Tuhan itu telah mati di atas kayu salib, telah memberikan kunci itu kepada Anda dan saya. Apa itu? Aku telah memberikan kunci kerajaan surga kepada engkau. Apa yang engkau ikat di muka bumi akan terikat di surga. Artinya engkau dan saya menentukan bagaimana kemenangan keberhasilan di muka bumi. Bahkan di tanganmu juga adalah kunci bagaimana untuk masuk dalam kerajaan surga. Bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Dalam teori sederhana adalah orang yang tetap bertekun dan setia dalam segala keadaan sampai mendapatkan hasil yang maksimal di dalam Tuhan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Itu namanya orang yang bekerja keras, orang yang tekun. Salah coba lagi, salah coba lagi. Itu namanya adalah orang yang bekerja keras. Dihina orang, diejek orang, dibully orang, dan lain-lain sebagainya, tetap maju. Itu namanya orang yang bekerja keras dalam kehidupan ini. Semua terbatas, modal terbatas, koneksi terbatas, orang-orang yang mendukung terbatas, tetapi dilakukan tetap dengan baik sampai kepada tujuan. Itu namanya bekerja keras. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang bekerja keras, dan Anda adalah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Akhirnya, di akhir program ini saya akan berdoa bagi Anda yang merindukan keselamatan, percaya keselamatan. Engkau yang belum mengerti keselamatan jiwamu, kalau engkau mati meninggalkan dunia ini tidak tahu kemanakah, maka hari ini saya berdoa, ikuti doa saya yang sederhana ini. Demikian, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa, ampunilah semua dosaku oleh kuasa darah-Mu. Ampunilah semua dosaku oleh kuasa darah-Mu, dan masuklah di dalam hatiku, dan masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal.
suatu saat saya meninggalkan dunia ini, suatu saat saya meninggalkan dunia ini, namaku terdaftar dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Namaku terdaftar dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Selamat bagi Anda yang mengimani doa yang sederhana ini. Jadilah padamu sebagaimana imanmu, engkau mendapatkan keselamatan itu. Yang terakhir dalam program kita ini, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, yang diprogram oleh Tuhan Yesus, program televisi Tablet Center ini menjadi berkat untuk seluruh dunia, untuk Indonesia, untuk Anda, untuk saya. Mengapa? Program ini ada untuk memberkati dan menjadi berkat. Yang terakhir adalah Anda yang membutuhkan kesembuhan mujizat, mungkinkah bisnis, mungkinkah studi, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Angkat tangan kanan di atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada. Kita bersepakat, di mana 2-3 orang bersepakat di muka bumi ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja itu datang memberi berkat. Kita berdoa, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap para pemirsa yang mengikuti program ini, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, masalah keluarga, masalah bisnis studi, dan lain-lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat. Di dalam nama Yesus, alami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, alami berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Kalau engkau mengimani setiap doa-doa kita dan pengajaran yang sederhana ini, maka engkau adalah orang yang diberkati di muka bumi ini. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Akhirnya, saya Pendeta Joy Marulop Simanulang menyampaikan kepada Anda, sampai jumpa dalam program yang sama, televisi Tablet Center, di masa yang akan datang, volume yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.